Astaghfirullah. Bihamdillahi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala wa ala alihi wasallam. Lanjutkan kajian kita masih membahas qasasul Quran. Maka kita akan masuk pada alam yang kedua, al-jin, bangsa jin. Ada sebagian manusia yang mengingkari bahwa jin itu tidak. Antaranya pendapat Ibnu Sina mengatakan bahwa jin itu tidak ada. Adalah ibarat daripada arwah manusia. Jasadnya kemudian dikuburkan dan arwahnya kemana-mana. Mereka lah yang disebut sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk yang tidak ada, bahkan keberadaannya juga bisa kita rasakan. Mereka bisa kita rasakan. Kalau hati kita tergerak untuk melakukan waswas itu datang dari jin. Di masjid Allah, ke majlis-majlis ilmu, membaca Al-Quran, zikir, dan sini kita tahu kita bisa merasakan adanya jin pada diri kita. Ikhtibar, ujian kepada manusia. Keburukan sementara malaikat membisikkan kebaikan, bahwa keberadaan jin itu di bawah bumi. Tapi pendapat ini, bumi yang pertama sebelum manusia adalah kalangan jin. Makanya manusia disebut khalifah. Khalifah karena Abu Bakar sebagai pengganti Rasul. Maka manusia juga jin bagi manusia. Mereka mampu memandang kita manusia. Innahu huwa wa qabiluhu. Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah memberikan kesanggupan kepada jin melihat kita. Kita tidak bisa sanggup. La tarawnakum innahu huwa wa qabiluhu, sesungguhnya. Lalu apa bedanya jin dan juga manusia, jin dan para malaikat? Bukan bahwa malaikat dengan jin itu berbeda, karena jin lebih dekat karena mereka makhluk yang mukallaf, diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Mereka memiliki keturunan, kabilah-kabilah, kepemimpinan, rakyat, orang kaya, jin miskin, dan begitu seterusnya. Persis seperti kita tidak diberikan syahwat dan nafsu. Malaikat tidak menikah, malaikat tidak makan dan minum, malaikat tidak punya keturunan, tidak ada jenis laki, tidak berproses. Lain dengan kita dan jin, ada prosesnya. Di perut janin-janin, baik janin manusia atau janin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentang malaikat menghadap Allah. Karena ketika itu Allah mengatakan, sehingga malaikat kemudian datang dan menawarkan diri dan mengatakan, ya Rabb, tidak perlu kau ciptakan si kami yang menyembah dirimu di bumi, memuji kamu, bertasbih kepadamu, dan tunduk pada turunan manusia. Ada makhluk yang jauh lebih mulia dibandingkan kalangan para malaikat. Mereka lah para nabi, para rasul. Man yufsidu fiha wa yasfikud dima, yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah. Dari mana malaikat tahu? Adam. Kenapa malaikat seolah-olah tidak berdasar? Karena malaikat mengkiaskan makhluk yang akan diciptakan dengan makhluk yang sudah ini sesama mereka suka menumpahkan darah yang jauh, bahkan ke lautan-lautan dan ke hutan-hutan sana. Para malaikat mengatakan, apakah engkau akan menciptakan orang yang merusak bumi dan menumpahkan darah? Ada belum? Dari sini kita tahu bahwa jin itu sudah ada sebelum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan bentangkan soal alamul jin ini. Diberi nama al-jin. Kenapa jin disebut jin? Huruf jim dan nun menunjukkan tertutup. Makanya janin disebut janin
karena tertutup ada di perut ibu, ataupun sorga disebut jannah karena tertutup dengan pepohonan. Makanya jin disebut jin karena tertutup dari pandangan manusia. Kita tidak sanggup melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Inilah keunggulan jin dibandingkan manusia. Mereka bisa melihat kita, kita pula tak bisa melihat mereka. Pertanyaannya, kalau kita melawan musuh, musuhnya tidak terlihat, dengan musuh yang tampak, enak mana melawannya? Ya enak yang tampak lah, kan begitu. Nampak musuh di depannya, kita bisa tepat sasaran, menebasnya, memukulnya, menamparnya, mencacinya, memakinya, dan begitu seterusnya. Tapi kalau musuh tak tampak, macam mana cara menyerangnya? Kita sangka di depan kita ada jin, kemudian kita maki-maki dia, rupanya tak ada. Apa dia dianggap orang gila kita? Itulah masalahnya, jin itu tidak tampak dengan kita, sehingga ketika dia jahil dengan kita, hendak menyakiti kita, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa mereka sedang menyakiti kita. Tetapi walaupun demikian, ada kelemahan-kelemahan mereka yang diajarkan Nabi SAW bagaimana cara menghadapinya. Itulah asal nama daripada jin, karena tertutupnya mereka dari pandangan manusia. Adapun asal penciptaannya, jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 15. Allah mengatakan wa khalaqal jan mim marijin minar. Marij itu artinya asap yang bercampur dengan api. Itu namanya marij. Marij itu asap yang bercampur dengan ujung nyala api. Dari dua bahan inilah jin diciptakan. Dari asap hitam yang bercampur dengan ujung nyala api, dari situlah jin diciptakan. Dan inilah perbedaan asal penciptaan malaikat dan asal penciptaan manusia serta asal penciptaan jin. Makanya Nabi SAW mengatakan khuliqatil malaikatu min nar wa khuliqatil jan mim marijim min nar wa khuliqa lakum mimma wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari api, dari cahaya, kemudian jin diciptakan dari ujung nyala api yang bercampur dengan asap, sementara Adam diciptakan sebagaimana telah disifatkan kepada kalian dari tanah dan mengikuti sifat dan watak tanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun jin diciptakan setelah malaikat dan manusia diciptakan setelah jin. Jadi urutannya malaikat dulu, kemudian jin, kemudian manusia, dan itu berdasarkan tartib hadis seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun sifat-sifat mereka, ketika jin diciptakan, maka mereka memiliki bentuk sama dengan manusia punya bentuk. Mereka juga punya hati, mereka juga punya telinga, mereka juga punya mata, mereka juga punya suara, dan begitu seterusnya. Punya tangan, punya kaki, dan begitu seterusnya. Tetapi tentunya manusia jauh lebih baik bentuknya dibandingkan mereka para jin. Jadi bentuk manusia jauh lebih baik dibandingkan bentuk jin yang menakutkan. Karena Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baik bentuk. Makanya ada seorang syekh meruqyah. Meruqyah seorang yang terkena sambet jin, diruqyah. Kemudian rupanya orang yang kesambet jin ini kerasukan jin wanita yang paling cantik dalam kabilahnya. Kemudian diajak dialog dengan syekh yang meruqyahnya ini. Ketika syekh ini bertanya tentang bentuk jin yang paling cantik, dia mengatakan aku memiliki 9 kaki. Itu jin yang paling cantik itu, kakinya 9. Kira-kira kalau antum dinikahkan dengan model wanita tercantik tapi punya kaki 9, mau atau tidak? Sama aja antum kawin dengan gurita. Itulah bentuk jin itu, tidak karuan.
Beda dengan manusia. Manusia bentuknya sangat sempurna. Tidak ada makhluk yang lebih sempurna bentuknya melebihi manusia. Bahkan manusia lebih indah dibandingkan bintang dan bulan, dibandingkan langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kenapa Allah ciptakan jin? Terutama moyang jin iblis yang sangat jahat, yang menyesatkan hampir kebanyakan bangsa manusia, Adam dan turunannya. Hikmah diciptakan jin kurang lebih dengan hikmah diciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidak pula aku ciptakan manusia, kata Allah, kecuali keduanya aku perintahkan untuk beribadah. Jadi hikmah diciptakan keduanya tetap untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tetapi yang mentauhidkan Allah dari kalangan jin tidak lebih banyak dibandingkan manusia. Manusia lebih banyak yang baik dibandingkan yang jahat, tapi jin terbalik, lebih banyak yang jahat dibandingkan yang baik. Meski demikian, wa minhum as-salihun wa minhum dzuna dzalik. Di kalangan jin itu ada jin-jin yang saleh, tapi ada juga yang tidak saleh. Kata jin, kunna taraika qidada. Kami ini bertingkat-tingkat. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang saleh, ada yang taleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun istilah syaitan yang selalu disematkan kepada jin, apakah semua jin bisa dikatakan setan? Kita katakan tidak semua jin dikatakan setan. Yang dikatakan setan kepada bangsa jin itu adalah jin-jin yang jahat. Adapun jin yang saleh, karena dari kalangan jin juga ada yang menjadi sahabat Nabi. Ketika Nabi SAW pulang dari Taif berdakwah dan ditolak oleh penduduk Taif, bahkan dilempari batu sampai Rasul berdarah. Akhirnya Nabi SAW singgah di kebun Mughirah. Disitulah Nabi SAW beberapa hari, 2-3 hari di kebun itu, beristirahat untuk kembali ke Mekah. Saat solat fajar, maka Nabi SAW solat membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran dalam solat fajar. Rupanya ada jin nawasib, jin dari negeri Nasibah. Nasibah itu dari Yaman, nyasar ke tempat kebun yang Rasul beristirahat di situ. Karena ketika itu iblis sebagai tetua mereka merasa heran, kenapa anak buahnya tidak bisa menembus langit untuk mencuri dengar perkataan para malaikat, sehingga banyak di antara anak buahnya yang berusaha untuk naik ke langit dilempari meteor sampai mati, sehingga tidak ada yang berani naik. Ada apa ini? Maka iblis kemudian mengumpulkan seluruh pasukannya untuk mencari kabar, kenapa langit sulit ditembus, ada apa ini? Lah makanya kemudian disebar, salah satunya adalah 7 jin nawasib ini disebar, sampailah nyasar di kebun kurma yang Rasul beristirahat di situ. Tiba-tiba kemudian 7 jin nasibah ini mendengar Nabi SAW membaca Al-Quran dalam surah Fajar, dalam salat fajar itu. Entah kenapa hidayah masuk ke hati-hati jin-jin ini. Akhirnya beriman kepada Allah, dan merekalah jin yang pertama beriman dan sahabat dari kalangan jin yang pertama masuk Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan kisahnya dalam permulaan surah jin. Allah mengatakan di dalam surah jin itu, laqad uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilal rusdi fa amanna bi ila akhiril ayat. Sungguh telah diwahyukan kepada bahwa ada sekelompok dari jin mendengarkan Al-Quran, kemudian mereka beriman. Artinya dari kalangan jin juga ada yang beriman, ada yang menjadi sahabat Nabi SAW, ada yang menjadi pendakwah ulung, sehingga dari 7 jin atau 8 jin nasibah ini pulang ke kampungnya, ribuan jin diajaknya masuk Islam dan berhasil. Artinya dari sini kalau jin-jin yang seperti ini tidak mungkin dikatakan setan. Jadi jin yang dikatakan setan itu adalah jin-jin yang jahat, karena setan itu sifat.
Jin itu zat, sama dengan manusia zat, malaikat zat. Setan ini sifat. Karena yang namanya sifat ini bisa disematkan ke kalangan jin, bisa disematkan ke kalangan manusia. Manusia juga ada yang jadi setan. Makanya Allah mengatakan minal jinnati wan nas. Setan itu ada di kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Makanya ada orang yang marah dikit-dikit, setan kau katanya. Ya mungkin, ya kan? Ada orang dikatakan setan. Tidak semua orang dikatakan setan. Tentu orang-orang yang jahat yang pantas dikatakan setan. Sebagaimana tidak semua jin dikatakan setan, hanya jin-jin yang jahat dikatakan setan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama-nama jin dalam bahasa Arab disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Menurut ahli kalam bahwa penamaan jin itu bertingkat-tingkat. Yang pertama kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, idza dzukiru al-jinna khalisan qalu jinni. Apabila mereka disebut dengan sebutan jin secara murni, jin begitu, ya kita katakan mereka adalah jin. Kemudian yang kedua, idza ra'au annahu mimman yaskunu ma'an nas qalu amir. Tetapi jin yang hidup bersama manusia, yang hidup di rumah-rumah manusia, ingat di rumah-rumah kita juga ada jin. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan kalau kita masuk rumah baca basmalah kemudian ucapkan salam. Walaupun tidak ada orangnya. Assalamualaikum. Nanti malaikat yang jawab. Kemudian saat makan dan minum kita baca basmalah. Maka jin tidak akan menginap di rumah kita. Dan jin akan mengatakan kepada kawan-kawannya, la mabita lakum wala asya. Malam ini di rumah ini tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam katanya. Pergi cari rumah yang lain. Tapi kalau orang biasa masuk rumah tanpa mengucapkan salam, ketika makan dan minum tidak mau mengucapkan basmalah, maka jin akan mengatakan kepada rekan-rekannya, sekarang ada tempat untuk menginap dan ada makanan malam untuk kita santap. Jadi jin-jin itu ada yang kemudian hidup bersama kita dalam rumah. Masalahnya kan kita tidak tahu mereka, karena kita tidak pernah melihat mereka. Tapi kan mereka tahu kita dan mereka ada di sekitar kita. Lah jin-jin yang kemudian berada di rumah kita, bergaul dengan manusia, disebut amir namanya. Disebut amir. Jadi ada jin, ada amir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fa in kana mimman yu'ridu sibyan qalu arwah. Kalau jin itu yang suka mengganggu anak-anak, maka disebut arwah namanya. Makanya kenapa Nabi SAW melarang mengeluarkan anak-anak mendekati maghrib, disuruh masuk ke rumah-rumah mereka. Karena kata Nabi SAW, karena waktu itu setan sedang bermain-main. Takut anak kita kesurupan. Kalau sudah menjelang-jelang maghrib, kita punya anak-anak kecil, maka kata Rasulullah SAW, arahkan anak-anak itu masuk ke rumah, tutup pintu jendela, dan saat menutupnya baca basmalah. Karena saat itu setan sedang bermain. Baru dikeluarkan nanti kalau selepas sholat maghrib, gitu ya, sudah nampak bintang bergelapan di mana-mana, baru bolehlah kita buka lagi pintunya. Lah ada jin-jin itu yang mengganggu anak-anak, makanya takut kesambet nantinya. Makanya terutama anak-anak bayi, kadang-kadang digendong ibunya maghrib-maghrib kan itu, bukannya dibawa ke rumah malah di teras saja. Nanti kesambet jin baru tengah malam nangis gak karu-karuan. Makanya jin-jin yang mengganggu anak-anak dalam bahasa Arab disebut arwah, kata Imam Ibnu Abdul Bar. Kemudian yang keempat, fa in khabutha wa tu'rid qalu syaitan. Kalau jin itu memiliki sifat jahat,
dan berpaling dari kebenaran, barulah kemudian mereka dikatakan syaitan, dikatakan setan, jin yang jahat dan berpaling dari perintah Allah, maka dikatakan syaitan. Wa idza zada fil khubthi, tapi kalau kejahatannya menambah, sangat jahat sekali, menggoda manusia itu sampai tingkat kufur, musyrik, munafik. Bisa dibuatnya manusia itu kufur sama dia, berbuat syirik sama dia, berbuat kemunafikan sama dia. Pokoknya dia jahat sejahat-jahatnya. Bekerja sama dengan tukang sihir, menyantet orang sampai mati umpamanya. Maka kata Imam Ibnu Abdil Bar, qalu marid, maka mereka disebut marid. Makanya Nabi SAW ketika di bulan Ramadan, apa kata Nabi SAW? Idza ja'akum Ramadan futihat abwabus sama, wa fi riwayah futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun niran wa sufidati syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu langit, dalam riwayat pintu sorga, ditutup pintu neraka dan diikat syaitan. Kebanyakan para syurah hadis yang menjelaskan hadis ini, maksudnya setan diikat. Apa semua setan? Tidak. Yang diikat adalah setan yang disebut dengan marid, jin marid, jin yang paling jahat dari semua jin-jin yang jahat. Jadi dengkotnya jin yang diikat itu. Adapun kerocok-kerocoknya yang enggak diikat lah. Mereka berkeliaran, masih bisa mengganggu. Tapi jin-jin yang paling jahat diikat di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir as-sadis, fa idza zad ala dzalik wa qawiya amruhu qalu ifrit. Tapi kalau tingkatannya sudah paling jahat, ini kan jahat biasa, jahat sekali, fullnya jahat gitu ya, udah nggak ada tandingannya, paling jahat, dan dia kuat. Bukan hanya jahat saja, dia kuat. Maka sebutannya disebut ifrit. Dan ifrit itu bawahan daripada iblis. Iblis pemimpinnya, di bawahnya ifrit. Di bawah ifrit namanya marid. Di bawahnya marid namanya arwah. Di bawahnya arwah namanya amir. Di bawahnya amir namanya jin. Begitu tingkatan-tingkatan jin itu. Kata Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullahu ta'ala, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jin sama makhluk yang mukallaf, artinya dibebani dengan pondasi-pondasi agama dan cabang-cabangnya. Sebagaimana manusia disuruh untuk tauhid, jin juga disuruh untuk tauhid. Sebagaimana manusia disuruh untuk sholat, puasa, zakat, haji dan yang semacamnya, sama mereka juga disuruh untuk itu. Kita haji ke Mekah, mereka juga haji ke Mekah. Ya. Tapi tidak mungkin kan antum ikut travel jin. Ya. Gimana caranya? Karena visa mereka beda dengan visa kita kan. Tapi mereka diwajibkan. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah ditanya, bagaimana hukumnya kalau haji menggunakan bantuan jin? Sah nggak hajinya? Pakai travel jin loh ya, diterbangkan langsung ke Mekah sana. Kata beliau, kalau dia mendatangkan rukun syarat wajib haji, sah. Cuman berpahala atau tidaknya ya tentu beda. Antara sah dan berpahala itu lain pembahasan. Kalau sah itu berkaitan dengan melaksanakan rukun wajib dan syarat. Tapi kalau berpahala itu bicara soal keikhlasan, apakah ikhlas atau tidak. Bicara soal dana, dari mana dananya, korupsi atau halal. Ya. Dan gak yakin kalau pakai travel jin pun jin mau nolong begitu saja, tidak mungkin. Pasti ada imbalannya. Lihat imbalannya, apakah ada kesyirikan atau tidak dalamnya. Intinya bahwa alam kita sudah berbeda. Manusia punya alam sendiri, malaikat punya alam sendiri, jin alam sendiri. Tidak perlu kita masuk ke dimensi alam yang berbeda. Gak usah kita mempelajari alam yang berbeda, apalagi masuk ke dimensi mereka, karena sudah akan berbeda kehidupannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jin juga mereka makan dan minum. Disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika Nabi SAW didatangi para sahabat kemudian ditanya soal jin, maka Nabi SAW mengatakan, lakum likulli admin dzikru ismillahi alaihi yaqa fi aidikum awfaru lahma. Sesungguhnya kalau kalian punya tulang, umpamanya habis makan sop tulang kambing, tulang sapi, tulang ayam, pokoknya tulang. Kan tidak mungkin kita makan tulang, kita makan dagingnya saja, tulangnya kita buangkan. Lah saat, kata Rasul, saat kita membuang tulang itu, kemudian kita membaca basmalah, maka daging-daging yang sudah kita makan itu akan kembali melekat di situ. Itulah sebagai makanannya jin. Kata Rasul, makanannya jin. Tapi kan tidak diperlihatkan dagingnya kembali ke tulang itu, karena sudah beda alam. Kalau ditampakkan diambil lagi lah kan itu, dimakan lagi kan itu. Maksudnya bismillah dikembalikan dagingnya oleh Allah Azza wa Jal. Itulah sebagai santapan jin. Tapi kadang manusia ini kan bakhil, tidak mau ngasih tulang sama jin, dipresto sama antum, dimakan satu tulang-tulangnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian jin juga tajawuz wan nikah wa takatsur. Mereka menikah. Mereka juga berketurunan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang bidadari-bidadari sorga, apa kata Allah? Lam yatmishunna insun qablahum walajan. Di mana bidadari itu sebelumnya belum disentuh manusia, artinya belum digauli manusia ataupun jin. Jadi jin juga menggauli, melakukan hubungan suami istri dengan sesama jinnya. Artinya jin juga melakukan jima sama dengan manusia untuk memperbanyak keturunan. Makanya Allah mengatakan juga, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Apakah aku akan mengambil mereka jin dan turunannya? Menunjukkan jin itu berketurunan sama dengan manusia, ada kelahiran, ada keturunan, dan syariatnya juga sama, karena dari kalangan jin itu tidak ada nabi. Nabinya jin ya kita, nabi manusia. Makanya Nabi SAW itu diutus kepada kalangan jin dan diutus kepada kalangan manusia, sehingga syariat yang ada di jin sama dengan syariat yang ada di kita. Kalau kita ada kelahiran, ada akikah, ya dari kalangan jin pun kelahiran mereka ada akikah, ada walimah, dan begitu seterusnya. Karena syariat tidak dibeda-bedakan. Syariat itu satu, baik dari kalangan jin atau manusia, mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Termasuk kehidupan beragama mereka sama dengan manusia. Tergantung jin berguru kepada siapa. Apakah mereka berorganisasi, berpartai, dan begitu seterusnya, ada demo juga. Yang jelas kehidupan mereka kurang lebih dengan kita. Cuman kalau dalam kehidupan agama tergantung siapa gurunya. Ya, kalau berguru ke Muhammadiyah jadi Muhammadiyah, berguru ke NU jadi NU, apa ada juga yang jadi Bansar. Jadi pokoknya mereka kurang lebih kehidupannya. Maka berguru kepada siapa, maka disitulah dia akan memahami agama sebagaimana dipelajarinya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun usia jin, apakah jin tidak mati? Jin mati, sama dengan manusia juga mati. Yang diberikan usia panjang itu cuma satu, itulah iblis. Dedengkot mereka. Karena iblis ini pernah meminta kepada Allah sebuah janji. Dia mengatakan, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Rabb, tangguhkan usiaku sampai hari dibangkitkan. Maka Allah mengatakan, innaka minal munzarin, engkau termasuk orang yang ditangguhkan usianya. Berarti satu-satunya dari kalangan jin yang akan hidup sampai kiamat dibangkitkan hanya iblis. Adapun turunannya sama dengan manusia, mereka bisa mati, mereka ada umur tertentu mereka mati. Kalau umat Islam kan berkisar 60-70 tahun saja kurang lebih. Kalaupun ada yang lewat 70 tahun sedikit, paling tinggi di bawah 100 tahun sudah mati. Tapi usia jin wallahu alam, ya. Apakah mereka sama dengan manusia?
Karena Rasul mengatakan a'maru ummati, umur usia umatku. Kalau jin termasuk umat Nabi SAW berarti kurang lebih umurnya dengan manusia. Namanya dia umat Rasul juga. Tapi apakah maksudnya ummati di sini khusus kepada manusia ataukah juga mencakup jin? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa mereka akan mati sama dengan manusia, ada batas waktu yang tidak lama. Mereka akan mati. Berbeda dengan iblis. Karena memang sudah ada perjanjian dengan Allah, maka iblis tidak akan mati kecuali sampai kiamat dibangkitkan. Adapun jin ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia. Pertama, suratul harakat wal intiqal. Mereka bisa dengan cepat berpindah-pindah tempat. Kalau kita kan sibuk dulu naik kapal, naik pesawat, naik kereta gitu ya. Kalau jin tidak perlu, langsung terbang saja kemana. Mereka punya kecepatan yang tidak dimiliki manusia, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan mereka memiliki kekuatan memindahkan sesuatu yang mustahil dipindah manusia. Contoh, saat Nabi Sulaiman meminta kepada kaumnya, kalangan manusia dan jin, siapa yang memindahkan istana Ratu Balqis? Istana Ratu Balqis di mana? Di Yaman, di Ma'rib sana. Sementara istana Sulaiman di mana? Palestina. Yaman ke Palestina jauh. Tapi kata Ifrit dari kalangan jin, tenang wahai Nabi Allah, sebelum kau berdiri dari singgasanamu, sudah ada tuh singgasana Balqis di depanmu. Bayangkan berdiri dari duduk berapa menit? Tidak sampai menit kan, detik saja. Tapi Ifrit bisa memindahkan. Dan itu disebutkan dalam Quran kan gitu ya, pernyataan Ifrit. Wa qala ifritun minal jin, berkata Ifrit dari kalangan jin, kata Allah, aku akan memindahkan kerajaan itu qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari singgasanamu, katanya. Artinya jin itu bukan hanya bisa melesat dari Palestina ke Yaman dengan cepat gitu ya, tapi bisa memindahkan istana lagi. Itulah kekuatannya. Jadi kalau mindahin istana mudah bagi jin. Kalau antum punya uang taruh di celengan kemudian tiba-tiba hilang, dipindahin uangnya, ya lebih mudah lagi. Masalahnya jin atau bukan yang mindahin itu, yang ngambil itu. Yang bisa saja jin, bisa saja orang rumah kan gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sur'atu as-su'ud ila sama. Mereka bisa naik ke langit. Karena jin itu di atas awan sana, mereka punya pos. Untuk apa? Mencuri dengar. Dari pos itulah mereka akan kemudian naik ke langit dengan cara seperti orang yang sedang panjat pinang. Dari pos mereka sampai ke langit. Nanti jin yang paling atas di langit itu akan mendengarkan percakapan para malaikat satu dengan malaikat yang lain, program kerja mereka di bumi seperti apa. Entah bumi ini akan dikeringkan, bumi yang di sana akan dibanjirkan, bumi ini akan digempakan, bumi sebelah sana akan disunamikan, bumi ini akan disuburkan, di sana hujan, di sini kekeringan, dan begitu seterusnya. Nanti didengar tuh kalimat-kalimat itu. Kemudian disampaikan kepada jin yang bawahnya, dari yang bawah disampaikan ke yang bawahnya lagi, yang sampai kepada jin yang ada di posnya itu. Kemudian mereka turun ke bumi, cari dukun, cari peramal, jual beli habar. Saya punya berita nih, wanipiro, maka kerjasamalah jin itu dengan para dukun itu. Akhirnya dukun meramal. Terkadang ramalannya benar, tapi kebanyakan dusta. Kenapa? Karena satu berita yang benar dari langit dicampur adukan dengan 99 kedustaan. Jadi dari 100 berita itu, satu yang benar, 99 dusta. Makanya kita katakan para dukun paranormal, para bomo, para peramal itu para pendusta. Sekalipun benar ya kebetulan, lebihnya adalah kedustaan. Yang ketiga, ilmuhum bil i'mari wa tasni'. Mereka memiliki pengetahuan yang jauh di atas rata-rata manusia. Mereka sanggup membuat gedung-gedung tinggi ya, di kalangan mereka, beda di kalangan manusia. Dan itu dikisahkan bagaimana di zaman Nabi Sulaiman sudah mampu membuat bangunan-bangunan mewah di zaman itu yang
Ya, secara alat-alat kan berbeda di zaman Nabi Sulaiman. Siapa yang membangun coba istananya Sulaiman? Jin. Apalagi jin sekarang kan gitu ya. Sebagaimana dulu manusia juga primitif, kemudian berkembang menjadi modern, ya bangsa jin juga sama, lebih modern daripada manusia. Jadi mereka punya pengetahuan yang jauh lebih luas dibandingkan manusia soal dunia. Kemudian yang keempat, qudratuhum ala tasyakkul. Mereka sanggup merubah dirinya, membentuk dirinya seperti manusia. Kalau manusia tidak bisa membentuk diri seperti jin, karena kita tahu jin seperti apa. Ya. Ada yang bisa, saya Ustaz, akhirnya ambil kain putih ditaruh di pocong atas bawah, itu bukan tasyakul dengan jin, itu pocong-pocongan kan itu. Artinya bahwa jin itu bisa mengubah seperti manusia, bahkan seperti binatang. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan kalbul aswad minasyaitan, anjing hitam itu adalah setan. Dia bisa tasyakul dengan ular, kalajengking, dan begitu seterusnya. Makanya ada beberapa jin yang membentuk seperti ular itu, kalau masuk ke rumah jangan dibunuh. Karena di zaman Nabi SAW, saat terjadi perang Ahzab, di mana Rasul dikepung oleh orang musyrik dan juga sekutunya, Yahudi dan orang-orang munafik, sehingga hampir kekalahan terjadi. Tapi kalau bukan karena pertolongan Allah, Rasul kalah dalam perang Ahzab ini. Lah di perang Ahzab ini, saat Rasul kemudian menjaga parit supaya musuh tidak masuk, ada anak muda baru kawin meminta kepada Nabi SAW untuk diizinkan melihat istrinya, karena dikhawatirkan istrinya kenapa-kenapa. Marum namanya lagi dikepung dari semua sisi, takut ada musuh masuk ke rumah kaum muslimin dan membantai. Jadi dia minta izin, wahai Rasul, melihat istrinya. Kata Nabi, silahkan, tapi bawa pedang, takut berjumpa dengan musuh. Lah ketika dia berangkat, istrinya di rumahnya, saat dia tidur masih berpakaian belum lengkap, tiba-tiba dia melihat ular. Saking takutnya lari keluar. Pas suaminya datang, suaminya marah, disangka istrinya selingkuh. Baru setelah dijelaskan bahwa dia keluar ke rumah dalam pakaian yang tidak lengkap karena di dalam rumah ada ular. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah, langsung menghunus pedang. Ketika hendak membacok ular itu, rupanya saling menyerang. Ular itu menyerang dia, dia pula menyerang ular. Ular kena tebas dia, dan dia pun kena gigit ular. Dua-duanya mati. Ular mati karena tebasan dia, dia pula mati karena gigitan ular. Maka Nabi SAW ketika mendengar berita itu, apa kata Rasul? Inna bil madinati jinnan qad aslamu, fa idza ra'aitum minhum syai'an fa'adhinuhu thalathata ayyamin fa in badalakum ba'da dzalika faqtuluhu fa innama huwa syaitan. Wa fi riwayatin la taqtulul jinan illa kulla abtar dhi duf yataini fa innahu yuskit al-walad wa yudhib al-basar faqtuluhu. Kata Rasul, sesungguhnya di kota Madinah ini ada segolongan jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat salah satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar dalam jangka waktu 3 hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya dia adalah setan. Dalam riwayat, janganlah kalian langsung membunuh ular di dalam rumah, kecuali setiap ular yang terpotong pendek ekornya dan memiliki 2 garis di punggungnya, karena ular jenis ini dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata, maka bunuhlah ular itu. Selain ciri-ciri seperti ini, ular jangan dibunuh, tapi diusir dulu, ambil kayu, ya, disuruh dia keluar, ya. Tapi kalau juga mau tidak keluar, kata Rasul, berikan jangka 3 hari. Kalau dia masih menampakkan juga setelah diusir, datang lagi, diusir datang lagi, sudah bunuh itu setan namanya. Diusir kok datang lagi, udah keluar nih, dianggap udah nggak ada. Besoknya datang lagi ganggu, diusir lagi, kalau udah 3 hari ganggu terus, ya sudah, kata Rasul, bunuh dia. Ya, tapi kalau ularnya seperti yang dikatakan Nabi SAW, di mana setiap ular yang terpotong pendek ekornya, yang kedua memiliki 2 garis di punggungnya,
maka jenis ular ini cepat dibunuh karena akibatnya bisa menggugurkan kandungan dan membutakan mata, kata Rasul. Takut terkena bisanya karena racunnya bahaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa jin itu punya kekuatan tasyakkul, beralih rupa kepada manusia atau kepada binatang. Tapi ingat, kata para ulama, ketika jin beralih rupa itu sesungguhnya dia sudah menghabiskan kekuatan. Jadi dia harus datang ke dukun kalangan mereka. Mereka kalau kita datang ke dukun kita lah, mereka punya dukun juga. Jadi jin itu kalau mereka ingin berubah bentuk menjadi manusia, maka mereka akan datang ke dukun mereka, kemudian akan menyerahkan kekuatannya, baru mereka akan beralih rupa. Makanya kalau antum kemudian ya masuk ke tempat-tempat menakutkan, tiba-tiba kemudian jin beralih rupa menghadang antum tidak perlu takut, mereka sudah lemah, tidak punya kekuatan. Masalahnya kalau penakut ini belum ketemu sudah lari. Karena orang penakut itu pohon pisang jadi setan biasanya. Apalagi yang putih-putih padahal bendera partai Gerindra. Kan putih itu, wah ini disangka setan, namanya penakut. Ya. Apalagi kita lewat di kuburan-kuburan langsung merinding. Yang listrik jadi setan. Penakut itu apapun dijadikan setan. Suara dijadikan setan, bayangan dijadikan setan, suara angin dijadikan setan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa mereka punya kekuatan tasyakkul. Yang kelima, mereka bisa masuk dari jalan darah manusia. Makanya ketika Nabi sedang bersama Safiyah di bulan Ramadan, gelap-gelap di samping masjid, sedang ngobrol, datang dua sahabat lewat tergesa-gesa. Maka Nabi mengatakan, santailah berjalan, kenapa terburu-buru? Jangan curiga, yang di samping saya bukan siapa-siapa, ini Safiyah istri saya, bukan wanita lain. Kata sahabat, ya tidak mungkin kami mengatai yang tidak-tidak kepada anda wahai Rasul. Kata Rasul, jangan begitu, kalau enggak saya kasih tahu ini Safiyah, nanti setan masuk dalam jalan darah kepada kalian dan kalian berburuk sangka kepadaku. Kata Nabi SAW, setan masuk dari jalan darah kalian, inna syaitan yajri majrad dam, setan masuk ke jalan darah kalian, akhirnya kalian berburu sangka kepada aku. Dari sini kita tahu bahwa jin bisa masuk ke jalan darah. Makanya kenapa di pertengahan bulan ada dua syariat ibadah untuk melemahkan kekuatan mereka yang masuk ke dalam badan kita. Apa itu? Berbekam dan puasa ayyamul bid. Itu sunnah di pertengahan bulan. Pertama puasa ayyamul bid 13, 14 dan 15. Yang kedua berbekam disunahkan di pertengahan bulan. Dan dua-duanya untuk melemahkan jalan darah, supaya melemahkan juga setan yang masuk di jalan darah itu. Karena kita tahu bahwa setan masuk ke jalan darah itu, mereka memberikan was-was ke dalam hati kita supaya kita terkena was-was, akhirnya malas ibadah, malas taat, malas ngaji, malas segala-galanya, bahkan cenderung melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi meski setan itu memiliki dengan berbagai macam kekuatan yang saya sebutkan, mereka punya kelemahan. Jin-jin itu punya kelemahan. Yang pertama kelemahannya, kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan lemah. Setan tidak akan sanggup membuka pintu yang kita tutup dengan basmalah. Jadi kalau malam antum menutup jendela, nutup pintu, nutup makanan, ya, nutup lemari, pakai baca basmalah, maka selamanya setan tidak akan mampu membukanya. Itu kelemahannya. Kemudian juga yang kedua, walaupun mereka punya tipu daya, tapi Allah mengatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya mereka itu lemah, bisa kita kalahkan. Kemudian yang ketiga, jin yang menjadi setan atau jin yang jahat tidak bisa menguasai hamba-hamba Allah yang saleh. Orang-orang saleh tidak bisa dikuasai oleh mereka. Kemudian juga yang keempat, bahkan khaufus syaitan min ba'di ibadillah, ada ketakutan sebagian setan dari hamba-hamba Allah. Siapa hamba Allah yang ditakuti setan? Yang kuat imannya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan oleh Rasul saat Rasul mengajar ibu-ibu di rumahnya, datang Umar
Ibu-ibu ketakutan, langsung bubar pengajiannya, langsung sembunyi di dapur. Kemudian Umar mengatakan, kalian ini kenapa? Harusnya yang ditakuti Nabi bukan aku, katanya. Lihat Umar itu ditakuti perempuan. Waktu ngaji aja bubar tuh, sembunyi di dapur. Jadi kata Nabi sambil senyum kepada Umar bin Khattab, ya Ibnul Khattab, ya, engkau ini luar biasa. Lihat ibu-ibu sampai ketakutan sembunyi di dapur. Bahkan bukan hanya ibu-ibu, ya Ibnul Khattab, kalau engkau berjalan di satu jalan dan setan berjalan di jalan yang sama, setan yang nyingkir dari kamu, katanya. Itulah kehebatannya Umar. Kalau kita kan nggak salaman kalau ketemu jin, kerjasama kita, katanya, atau kita yang lari atau berpelukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana jin takut dengan Umar karena kuat imannya. Jadi manusia yang kuat imannya juga akan ditakuti mereka. Dan tentu juga yang dikirim untuk menggoda kepada orang yang kuat imannya juga bukan jin eceh-eceh, ya pasti jin yang sudah terlatih juga, kan itu, sesuai dengan pengalaman mereka menggoda. Kemudian juga yang kelima, azzuhum anil ityan bil mu'jizati. Sekuat-kuatnya jin, mereka tidak mungkin mampu mendatangkan seperti mukjizat para nabi dan rasul. Lihat tukang sihir Fir'aun kalah dengan tongkat Nabi Musa. Padahal tukang sihir kan kerjasamanya dengan setan, kan, tapi kalah dengan mukjizat Nabi Musa. Dan mereka tidak bisa juga membentuk seperti Nabi SAW di dalam tidur kita. Karena terkadang setan ini ngasih was-was kepada kita, akhirnya berusaha untuk mengelabui kita membentuk diri seperti Nabi, entah dalam bentuk ke samping atau dari belakang, tapi mereka tidak akan bisa dari depan. Karena Nabi tidak mungkin bisa ditiru bentuknya oleh setan. Makanya kalau ada orang yang mimpi ketemu Nabi, tanya posisi Nabinya lagi ngapain, dari belakang, dari samping, atau dari mana, kan itu. Oh, dari samping saya melihat, oh itu setan itu. Dari belakang tapi pakai sorban, setan itu. Karena jin tidak bisa menyerupai wajah Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga jin tidak bisa untuk menembus batas-batas yang dibatasi Allah Subhanahu wa taala. Seperti langit, mereka tidak akan menembus langit. Kalau di bawah langit ya, tapi kalau sudah di atas langit mereka tidak bisa menembus. Dan itu kelemahan. Dan banyak lagi kelemahannya, ya. Seperti kalau kita ini sedang, kata Nabi SAW, kalau engkau di sebuah tempat yang menakutkan, umpamanya ibu-ibu ya, di rumah lah, dasar penakut kan, kebetulan listrik pula mati, lilin tidak ada, HP pula lowbat, kan itu ya, hujan pula deras, anjing tetangga pula rewel, kan takut tuh, pengen kencing pula, sehingga akhirnya mau tidak mau kan harus ke dapur tuh, kan kalau kebanyakan toilet mungkin di dapur, kan itu. Kata Rasul, kalau kita merasa takut di sebuah tempat, apa tipsnya kata Rasul? Kul bismillahi walatubali, ucapkan bismillah dan jangan dipedulikan. Gelap nih mau kencing, sudah masuk aja ke dapur, masuk ke kamar mandi, sebelum masuk baca basmalah, kemudian baca doa masuk kamar mandi, segera kencing, kemudian langsung lari ke tempat tidur, tidur lagi. Kata Rasul, kul bismillah wala tubali, jangan dipedulikan. Maksud dipedulikan itu jangan diintai. Sudah takut masih diam saja nengok-nengok, makin takut jadinya, ya. Apalagi sampai bicara, siapa di luar, saya di dalam, itu ngaco makin, ya. Sudah diam saja, bismillah, udah selesai kencing berak, udah langsung masuk lagi, ambil selimut tutup, selesai, hilang takutnya. Tapi kalau dipedulikan, makin lagi, makin ketakutan. Karena sebenarnya takut kepada setan itu hukumnya tidak syirik, boleh-boleh saja. Hanya sekedar takut, sama dengan kita punya musuh, takut sama musuh, kan boleh. Yang tidak boleh itu ketika kita takut sama musuh atau takut sama setan, melakukan hal-hal yang mengharamkan atau yang diharamkan sampai ke taraf kesyirikan, malah ngundang dukun, ngusir setan ke rumah, bawa botol, nangkap setan masuk ke botol aqua, padahal acting aja tuh, kayak kelompok uka-uka dulu kan ada di TV itu, ke jubah-jubah masuk,
Udah narik-narik jin masuk ke botol, toto lubang, ada lubang botolnya, keluar lagi dari situ, ditangkap lagi. Gimana? Semua orang juga bisa kayak gitu. Gimana caranya nangkap jin? Jin itu tidak terlihat, itu alam gaib bagi kita. Menyingkap yang gaib itu tidak bisa. Kita tidak mungkin melihat jin kecuali ada jin. Yang bisa melihat jin itu karena di badannya ada jin. Seperti umpamanya ada anak-anak yang punya indera keenam gitu ya. Katanya orang anak ajaib lah kalau bahasa-bahasa sekarang ya, orang indigo itu. Padahal orang indigo itu orang kesurupan sebenarnya, diruqyah. Bukan anak ajaib ya. Karena orang kita ini kadang keyakinan kita kepada agama lemah, iman kita lemah sehingga menganggap anak indigo disangka anak sakti. Anak indigo itu anak kerasukan jin, harus diruqyah dia. Karena tidak ada yang bisa melihat jin kecuali di matanya ada jin. Itu kata para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun tujuan jin yang jahat tentu karena mengikuti instruksi daripada guru mereka dan dengkot mereka iblis, laknatullah. Karena iblis itu punya singgasana di tengah lautan. Memang disebutkan tempatnya oleh ada seorang pengarang namanya Isa Daud, mengarang buku Dialog Jin Muslim. Disebutkan di situ bahwa singgasana jin itu ada di segitiga Bermuda. Hasil dialog antara manusia dan jin, antara dia Isa Daud dengan seorang jin itu, menyebutkan lokasi istananya di segitiga Bermuda. Tapi kan sebagian kata-kata jin ketika dialog dengan Isa Daud itu ada yang dikritik para ulama juga. Di antaranya mengatakan Dajjal akan keluar dari segitiga Bermuda. Ini kan ngaco. Dajjal bukan keluar dari situ. Dajjal itu dari sebelah timur kota Madinah, maksudnya mengarah ke Khurasan yang ada di Iran sana. Kenapa jadi ke segitiga Bermuda kan gitu ya? Sehingga buku itu banyak dikritik para ulama juga. Tapi yang jelas ini perkara gaib, soal lautan-lautan mana, yang jelas Rasul mengatakan bahwa iblis itu punya singgasana di tengah lautan dan setiap hari akan mengarahkan anak buahnya kemudian menggoda anak Adam supaya sesat sesat-sesatnya. Dan begitu seterusnya. Ikhwatul fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu. Suara saya sudah agak serak juga. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau enggak kita tutup. Enggak ada? Baik. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu